Halo teman-teman pecinta alur film, balik lagi bareng gue Ferry di Narasi Cerita, tempat dimana kita ngebahas film-film seru yang penuh aksi, ketegangan, dan plot twist yang bikin kalian betah nonton sampai akhir. Di video kali ini, gue bakal ngebahas sebuah film yang ngebuktiin kalau pria dengan kehidupan paling sederhana bisa jadi sosok paling berbahaya saat batas kesabarannya dilewati. Film ini penuh aksi brutal, emosi, dan kejutan yang gak bisa ditebak. Jadi, pastiin kalian nonton sampai habis. Dan sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dukung channel ini terus berkembang. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Levon Kid yang baru saja terbangun di dalam mobilnya. Diketahui Levon ini merupakan mandor konstruksi dari perusahaan Garcia and Family yang ada di Chicago. Di tempat kerjanya, Levon ini bisa dibilang sosok mandor yang dapat diandalkan dan sangat dihormati oleh semua pekerja karena sifatnya yang baik dan tidak pernah mempersulit orang lain. To build, phones to break down, actions all day. Setelah selesai membriefing bawahannya, Levon pun menemui seorang pria yang bernama Joe Garcia yang merupakan pemilik dari perusahaan tempat Levon bekerja. Joe juga merupakan pria yang ramah dan sangat menghargai Levon. Sesuai dengan namanya, Garcia and Family Construction. Tentu saja Joe tidak sendirian. Dalam proyek itu, Joe dibantu oleh istri dan anak perempuannya yang bernama Jenny. Dari dalam kantor, Levon melihat ada mobil SUV hitam datang ke lokasi tersebut. Dan ternyata mereka adalah debt collector yang ingin menagih hutang pada salah satu pekerja di sana. Melihat anak buahnya dipukuli, tentu saja Levon tidak tinggal diam saja. Lalu kemudian tidak lama kemudian, anggota dari debt collector itu kembali muncul, sehingga Levon dengan cepat langsung mengambil senjatanya, yang membuat para debt collector itu tidak berkutik dan langsung pergi dari sana. Dilihat dari raut wajahnya, Levon tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Entah siapa Levon ini sebenarnya, yang jelas dia bukan mandor kuli biasa. Tidak lama kemudian, Jenny menghampiri Levon. Dan ternyata dia tadi melihat keganasan Levon ketika berhadapan dengan para debt collector. Jenny yang heran langsung bertanya, dari mana Levon mendapatkan keahlian tersebut? Apakah dia dilatih oleh militer? Namun Levon tidak mau membicarakannya dan meminta Jenny untuk merahasiakan kejadian tadi. Di sini Jenny pun setuju asalkan Levon selalu melindunginya di saat dia sedang butuh bantuan. Selesai bekerja, Levon pun mendatangi rumah ayah mertuanya untuk mengunjungi sang putri yang bernama Mary. Diketahui Levon ini sudah pernah menikah, namun rumah tangganya kandas setelah istrinya meninggal dunia. Sementara Mary dititipkan di rumah mertuanya, sehingga Levon harus rutin datang untuk memeriksa keadaannya. Singkat cerita, pada malam harinya kita diperhatikan dengan si Jenny alias anaknya Joe Garcia yang sedang berada di sebuah klub malam bersama dengan teman kuliahnya. Dan di sana mereka tidak sadar jika di sekeliling mereka terdapat orang-orang jahat yang sedang merencanakan sesuatu. Ternyata para orang jahat ini menargetkan Jenny sebagai mangsa untuk diperjualbelikan dalam perdagangan manusia. Dan mereka pun langsung menculik Jenny pada saat itu juga. Keesokan paginya, ketika Levon baru tiba di tempat kerja, dia melihat ada beberapa polisi yang baru keluar dari kantornya Joe. Dan ternyata Joe beserta sang istri
telah menyadari jika putri kesayangannya sudah menghilang dan 2 hari tidak kunjung pulang. Karena cemas, mereka pun melapor ke polisi. Namun, karena pihak polisi tidak bisa diandalkan, Joe dan sang istri pun meminta bantuan Levon untuk menemukan Jenny secepatnya. Tentu saja, Joe meminta bantuan Levon bukan tanpa alasan, karena ternyata Levon ini merupakan mantan komando Royal Marine atau Black Ops yang sudah pensiun dari dunia militer. Tentu saja, Joe ini bukan tentara biasa. Dia adalah salah satu prajurit terbaik yang sering terlibat di zona perang. Itulah kenapa Joe menawarkan seluruh uang tabungan yang dimilikinya kepada Levon, asalkan Levon mau mencari keberadaan si Jenny. Tapi ternyata Levon menolak tawaran tersebut, karena sekarang dia sudah berbeda dan dia merasa jiwanya sudah tidak ada di sana lagi. Setelah menolak permintaan dari Joe, Levon pun pergi ke sebuah hutan untuk menemui salah satu rekan tentaranya yang dulu pernah dia selamatkan. Pria tersebut bernama Anthony. Di sana, Levon bercerita tentang apa yang sedang terjadi kepada Jenny, termasuk permintaan Joe yang membutuhkan bantuannya. Anthony pun memberikan pesan kepada Joe. Jika dia ingin menyelamatkan Jenny, maka dia harus benar-benar fokus dan jangan setengah-setengah. Karena Anthony tahu jika Levon sudah masuk ke dalam mode serius, maka tamatlah riwayat mereka. Setelah mendapat pencerahan dari Anthony, Levon pun kembali menemui Joe untuk meminta maaf atas penolakan sebelumnya. Dan di sini Levon mau membantunya mencari Jenny atas dasar hati nurani tanpa mengharapkan uang imbalan dari Joe. Karena sebelumnya dia juga sudah berjanji akan selalu melindunginya di saat Jenny butuh bantuan. Tanpa buang-buang waktu, Levon pun langsung bergerak menuju ke klub malam tempat terakhir Jenny berada. Di sana, Levon langsung tertuju pada seorang bartender yang terlihat agak mencurigakan. Ya, memang dia ikut terlibat dalam penculikan Jenny pada malam itu. Menggunakan alat pelacak kecil yang ditempel pada mobil si bartender, Levon pun bisa langsung mengetahui di mana lokasi rumah pribadinya. Dengan cepat, Levon masuk dan langsung menginterogasi bartender tersebut. Who's the girl? A girl. The bathtub. Tapi tidak lama kemudian muncul 2 pria yang masuk ke sana. Lalu kemudian setelah si bartender dan 2 temannya tewas, Levon baru menyadari jika mereka adalah anggota dari kelompok gangster Rusia. Memang sering terlibat aksi kejahatan berat, Levon pun memutuskan untuk mengawasi kediaman si bartender, berharap akan ada orang yang datang ke sana. Dan benar saja, keesokan harinya muncul lagi 2 pria kemarin bersama dengan 1 pria yang bernama Lanov. Setelah melihat si bartender dan 2 kawannya mati, Lanov pun memanggil tim pembersih untuk membereskan kekacauan tersebut. Dan pada saat 2 orang itu dan Lanov pergi, Levon pun diam-diam mengikuti mobil mereka dari belakang hingga membawanya ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota yang merupakan rumah kediaman milik si Lanov. Dengan peralatan militer yang sudah dibawa, Levon pun mengawasi Lanov dari kejauhan. Dan perlu diketahui, Lanov ini merupakan sosok pria sekaligus suami yang suka bertindak kasar terhadap istrinya. Tidak lama setelah istrinya pergi, tanpa ragu, Levon pun langsung masuk dan menemui Lanov. Lalu kemudian, Hope you don't mind. singkat cerita, Lanov sudah terikat di kursi yang diletakkan di pinggir kolam renang. Di sini, Lanov sempat mengira jika Levon adalah orang suruhan yang dikirim oleh pesaing bisnisnya. Namun, ketika Lanov menunjukkan foto Jenny, disitulah Lanov sadar jika Levon ini bukan pria sembarangan. Lalu, Levon berkata jika dia tidak akan pernah berhenti sampai dia membawa pulang si Jenny dengan selamat. Karena Lanov tidak kunjung memberikan informasi, tiba-tiba setelah menghabisi Lanov dengan menenggelamkannya, Levon pun langsung menerjemahkan bahasa Rusia yang sebelumnya diucapkan oleh Lanov, di mana Lanov menyebutkan 1 nama, yaitu Dimi, yang kemungkinan si Dimi ini tahu informasi tentang keberadaan si Jenny.
Ketika dua bawahannya menemukan jasad Lanov, mereka pun menyambut kedatangan seseorang yang sepertinya juga merupakan sosok penting dari geng mafia ini. Dia bernama Simon. Dia juga merupakan sahabat dekat Lanov di keluarga mafia, bahkan sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Sehingga pada saat dia mengetahui kabar tentang kematian Lanov, tentu saja Simon tidak akan tinggal diam saja dan akan segera mengerahkan seluruh bawahannya untuk mencari siapa pelakunya. Kita kembali ke Levon yang sedang menghubungi sahabatnya di kepolisian. Dia menanyakan perihal Lanov dan kelompok mafianya, termasuk sosok yang bernama Dimi, yang ternyata Dimi merupakan anak dari Lanov itu sendiri. Lalu temannya menyarankan Levon untuk mendatangi sebuah bar yang biasa menjadi tempat peredaran narkoboy untuk mencari informasi lebih lanjut. Sesampainya di bar tersebut, pihak keamanan terus mengawasi si Levon dan terlihat ada satu orang yang diutus untuk mendekatinya. Di sini, Levon menunjukkan sejumlah uang tunai dan berpura-pura ingin membeli barang haram tersebut. Sehingga pria itu pun langsung membawanya ke ruangan pribadi tempat si penjual berada. Di sana, Levon bertemu dengan pria hitam yang bernama Dutch, yang merupakan pemilik bar tersebut sekaligus pengedar narkoba di wilayah ini. Karena Levon adalah orang asing yang dianggap mencurigakan, Dutch pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Levon. Tapi di sini kita sudah tahu hasilnya. Merasa Levon bukan orang sembarangan, Dutch pun akhirnya menerima dan menyambut kedatangannya. Tidak banyak basa-basi, Levon pun langsung berkata jika dia ingin membeli barang haram dalam jumlah yang besar. Padahal kita tahu kalau itu hanyalah trik dari Levon agar dia bisa bertemu dengan seseorang yang punya jabatan lebih tinggi di lingkaran setan ini. Setelah mendapat ponsel khusus untuk mereka berkomunikasi, Dutch pun memberikan satu kantong barang haram sebagai sampel untuk ia cicipi. Namun karena tujuan Levon bukan menginginkan barang tersebut, dia pun langsung membuangnya ke sungai. Lalu, scene beralih ke Jenny yang sedang disekap di suatu ruangan. Di sini, kita akan berkenalan dengan dua orang yang merupakan pengurus dari bisnis gelap tersebut. Ada Artemis dan pacarnya bernama Demian. Kebetulan pada saat itu ada seorang pengusaha yang ingin mencoba barang baru, sehingga mereka pun langsung membawa Jenny menggunakan sebuah koper hitam. Tapi tidak lama si pengusaha itu pun berteriak kesakitan setelah Jenny menggigitnya sampai berdarah, sehingga Artemis dan Demian pun langsung membawanya pulang kembali ke markas. Kita kembali ke Levon yang dihubungi oleh Dutch untuk diajak bertemu langsung dengan bos besar, alias bandar yang sesungguhnya, di mana Levon diminta untuk mengenakan jas yang rapi karena orang yang akan ditemuinya bukanlah orang sembarangan. Dan setibanya di lokasi dengan kostum yang formal, Levon pun langsung diperiksa. Lalu setelah itu, para penjaga meminta Levon untuk menyerahkan teleponnya. Dan ternyata orang itu adalah Dimi, seseorang yang memang sedang Levon cari. Setelah memeriksa seluruh catatan dan riwayat kehidupan Levon, akhirnya Dimi percaya dengan Levon dan dia bersedia untuk memasukkan barang haram dalam jumlah yang besar, sesuai dengan permintaan Levon. Sadar jika Dimi tidak mudah disentuh dan butuh waktu serta rencana untuk mendapatkannya, Levon pun mencari petunjuk lain untuk mencari keberadaan Jenny. Dengan bermodalkan rekaman video yang diambil dari ponsel si bartender, Levon pun berhasil mendapatkan satu wajah, yaitu wajah si Demian, dan dia pun langsung pergi ke bar tersebut untuk mencarinya. Setibanya di bar, Levon yang sudah meretas alat komunikasi operator pun langsung menyadari jika dirinya sedang diburu. Sehingga dia pun dengan cepat merebut sepeda motor dan aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan. Parahnya, dua oknum polisi yang sedang berpatroli ternyata masih satu komplotan dengan kelompok mafia ini, sehingga mereka pun berhasil meringkus Levon
dan membawanya ke hadapan Simon. Para cecunguknya Simon merasa sudah berhasil menangkap si Levon, namun ternyata mereka salah besar. Lalu tiba-tiba setelah melihat jasad kedua bawahannya, Simon pun tambah dibuat emosi. Kemudian dia menemui rekan-rekannya, yaitu para petinggi di lingkaran mafia, untuk meminta bantuan 2 orang pembunuh profesional untuk menghabisi Levon. Dan tempat pertama yang Simon datangi adalah klub malam milik si Demi yang langsung dihujani peluru panas oleh salah satu pembunuh profesional. Simon dibuat emosi karena Demilah penyebab dari kematian Lanov atau ayahnya. Dan sekarang kedua bawahannya yang sudah dia anggap sebagai anak sendiri juga sudah menjadi almarhum. Lalu Simon pun menunjukkan gambar siluet dari Levon. Dia juga mengingatkan jika Demilah orang yang sedang Levon cari, dan Levon tidak akan pernah berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Demi dianggap tidak becus dalam membereskan masalah, 2 pembunuh bayaran ini pun langsung menemui seorang hacker untuk meretas identitas Levon, sehingga mereka pun berhasil mendapatkan alamat rumah dari ayah mertuanya Levon, sehingga pada saat Levon tiba bersama putrinya yang baru pulang sekolah, rumah mertuanya sudah dilahap oleh kobaran api yang sangat besar, dan beruntung ayah mertuanya masih bisa terselamatkan. Menyadari keluarganya juga ikut dilibatkan, Levon pun membawa ayah mertua dan putrinya ke kediaman si Anthony untuk dititipkan di sana, sekaligus meminta sedikit bantuan berupa senjata api agar dia bisa segera menyelesaikan semua masalah ini. Di sisi lain, terlihat Jenny sedang dibawa oleh Artemis dan Damian ke dalam hutan untuk dieksekusi, di mana Jenny sempat memberontak yang mengakibatkan mobil tersebut mengalami kecelakaan. Dengan cepat, Jenny pun berlari menjauh dari sana dan berhasil melepaskan ikatannya. Ketika menemui jalan kecil, akhirnya Jenny bertemu dengan 2 orang polisi yang sedang berpatroli. Namun sayangnya, kedua polisi ini juga merupakan komplotan dari para mafia itu. Sehingga tanpa sadar, dia kembali dibawa ke hadapan Artemis dan Damian. Di saat Jenny akan dieksekusi, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari pengusaha yang ingin berkencan kembali dengan Jenny. Sehingga Artemis dan Damian pun membatalkan niat mereka untuk menghabisi Jenny dan akan mengantarkan Jenny ke tempat pria hidung belang tersebut. Berlari ke klub malam milik Demi dengan beberapa penjaga bersenjata yang menjaga tempat itu. Di sana mereka tidak sadar jika saat ini Levon juga sudah berada di sana dan tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Setelah semua penjaga wafat, Levon pun langsung menghampiri Demi yang sudah tidak berdaya. Levon meminta Demi untuk menunjukkan di mana keberadaan Jenny sekarang. Jika dia mau memberikan informasi tentang Jenny, maka nyawanya mungkin saja bisa diampuni. Setibanya mereka di lokasi tempat Jenny disekap, Levon pun menyuruh Demi untuk keluar dari dalam mobil. Di sini Demi masih bingung kenapa Levon sampai segitunya membela seorang gadis yang bahkan tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Mendengar pertanyaan tersebut, Levon pun berkata, "Apakah kau punya anak?" Demi pun menjawab tidak. Sembari mendapatkan tendangan jantan, Levon pun berkata, "Maka kau tidak akan pernah bisa mengerti." Setelah Demi tewas, Dutch dan pasukannya pun belum sempat mendapat kabar terkait Levon yang sudah membantai setengah dari anak buahnya Demi. Sadar jika dirinya juga akan diburu, Dutch dan bawahannya pun langsung bersiap menuju ke lokasi tempat Jenny disekap untuk memburu Levon terlebih dahulu. Sementara itu, Levon kembali berhasil menghabisi puluhan anak buah Artemis dan Damian yang sedang berjaga di sana. Dan tepat di saat Jenny akan di-unboxing oleh si pengusaha, rombongan Dutch pun juga sudah berada di sana, sehingga situasi pun semakin menjadi kacau dan baku tembak tidak bisa dihindarkan.
Selesai menghabisi para kroco, kini saatnya Levon harus berhadapan dengan Dutch yang juga memiliki background sebagai mantan tentara. Namun ternyata dengan tubuh sangarnya, Dutch tidak cukup kuat untuk menghadapi Levon seorang diri. Setelah merasa semua penghalang sudah habis, Levon pun langsung mendatangi ruangan di mana Jenny disekap. Si pengusaha yang sombong pun dengan percaya dirinya menantang Levon hingga akhirnya di saat Levon sedang menghajar Damian, Jenny pun juga ikut membantu dengan menghabisi Artemis. Namun ketegangan belumlah selesai karena masih ada dua pembunuh bayaran yang diutus oleh Simon dan baru saja mereka tiba di sana. Berbeda dengan musuh-musuh sebelumnya, dua pembunuh bayaran ini benar-benar gila dengan menembak peluru panas ke segala arah. Namun tentu saja Levon punya cara tersendiri untuk menghabisi mereka berdua. Kali ini mimpi buruk benar-benar sudah berakhir, sehingga Levon pun langsung membawa Jenny pulang ke rumah orang tuanya. Sementara si Simon tambah dibuat murka. Dia benar-benar tidak terima karena seluruh keluarganya, rekan-rekannya, dan bawahannya sudah habis tak tersisa. Namun, alih-alih meminta bantuan dari pemimpin alias ketua mafia, Simon justru dibuat kecewa ketika si ketua meminta Simon untuk berhenti. Karena dia sadar jika Levon ini bukanlah orang yang sembarangan. Levon adalah orang yang tidak akan pernah berhenti sampai dia berhasil mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Dan berkat Levon, akhirnya Jenny bisa berkumpul lagi dengan kedua orang tuanya. Setelah misinya selesai, Levon pun pergi ke rumah Anthony untuk memeriksa keadaan ayah mertua dan juga putrinya. Dan film pun tamat.